Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman saya. Hari ini kita ketemu lagi di kuliah hukum acara tata negara, khususnya hukum acara peradilan tata usaha negara. Teman-teman yang berbahagia, semoga hari ini kita tetap sehat selalu sehingga kita semangat dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Minggu kemarin saya ngasih tugas ya terkait membuat gugatan dan surat kuasa dari kasus posisi tentang sengketa tata usaha negara. Sudah saya periksa sebagian, tetapi masih banyak yang belum ya. Cara bagaimana membuat surat kuasa, terus kemudian bagaimana membuat gugatan, itu setidaknya teman-teman sedikit banyak sudah memahami bagaimana cara membuat surat kuasa khusus, meskipun masih ada yang keliru-keliru terkait membuat gugatan. Masih ada yang keliru tentang identitas para pihak. Yang contohnya yang tergugatnya adalah di soal itu adalah bupati contohnya atau gubernur masih menggunakan nama personal. Saya selalu menyampaikan tolong itu digunakan dengan nama jabatan ya. Terus hari ini kita akan mendiskusikan tentang jawaban tun. Jadi teman-teman nanti silahkan dipelajari juga bagaimana membuat jawaban tun. Apa sih kalau di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu tidak mengatur tentang bagaimana sih bentuk dan formalitas jawaban yang disampaikan oleh tergugat di pengadilan. Namun meskipun tidak diatur ya tentang jawaban tergugat, setidaknya itu harus memuat 5 poin yang itu harus ada di dalam jawaban yang kita buat. 5 poin itu, yang pertama tentu harus ada nama jabatan tergugat. Saya ingatkan lagi, bukan nama personal tetapi nama jawaban. Artinya apa? Teman-teman itu nanti membuat jawaban itu kalau menjadi kuasa hukumnya tergugat jangan menampilkan nama personal. Contoh Sutiaji, jangan wali kota Malang gitu saja, atau gubernur Jawa Timur. Terus yang kedua harus tempat kedudukan tergugat. Tempat kedudukan tergugat ini juga bukan alamat pribadi tetapi alamat lembaganya atau badan tunnya. Kepala dinas ya alamat kepala dinasnya. Terus kemudian kalau itu wali kota ya alamat di Pemkotnya atau perintah kotanya. Terus kemudian nama penggugatnya di sini harus jelas juga, harus ada. Nah, karena kita menjawab siapa kalau kita penggugatnya tidak kita jelaskan. Nah, identitas lengkap penggugat perlu kita tulis karena apa? Untuk menghindari kesalahan error personal. Terus kemudian setelah 3 item terkait prinsipal itu, kita harus membuat jawaban itu dasar-dasar jawaban kita. Dasar jawaban kita apa? Kalau perlu diberi legal standing dan segala macamnya silakan, itu jauh lebih bagus. Dasar jawaban, terus dan jawaban yang kita sampaikan terkait petitum ataupun posita yang disampaikan oleh penggugat kepada tergugat. Itu silakan diperinci. Kalau perlu kalau itu ada petitumnya ada 4 atau 5 atau positanya, ya itu kita jawab semuanya secara detail, itu jauh lebih bagus. Kemudian tentu kalau kita sudah membuat dasar jawaban kita juga harus membuat petitum. Kita pengennya apa sih dari yang kita inginkan di dalam jawaban tersebut. Itu terkait. Jadi kalau nanti membuat jawaban, maka itu tidak ada ketentuan khusus yang mengatur harus begini. Artinya apa? Yang jelas ada identitas para pihak itu harus jelas dan lengkap, kemudian dasar jawaban kita, kemudian petitumnya apa. Sebagai tergugat itu jauh lebih mudah sebenarnya. Kenapa? Kita mengikuti arah kemana sih perkara itu yang diajukan penggugat kepada kita. Itu ya terkait jawaban. Jadi tidak ada kriteria khusus. Nah, ini nanti juga akan disampaikan terkait kemampuan praktikal teman-teman membuat jawaban yang akan ini menjadi ranahnya teman-teman instruktur di live. Kemudian setelah ada jawaban, maka itu ada replik biasanya. Dan duplik ini jawab seperti kalau kita melihat dalam hukum acara perdata, sama saja.
Nah, ini perlu saya sampaikan karena menjadi satu rangkaian ya pemeriksaan di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Replik ini dalam pengadilan tun pada dasarnya itu sama prosesnya pada pengadilan yang lain. Jadi ini replik ini tanggapan sih. Kalau kita sebagai penggugat itu tanggapan atas jawaban yang telah disampaikan atau diajukan oleh tergugat. Artinya apa? Tergugat di sini sudah membuat jawaban, maka sebagai penggugat kita menyampaikan replik. Ya kalau di dalam jawabannya tergugat itu perlu kita sanggah semua, ya kita sanggah semua. Dan lagi-lagi replik ini tidak ada ketentuan yang mengatur yang secara detail. Duplik pun sama. Duplik ini kan tanggapan tergugat atas replik ya, atas replik yang disampaikan oleh penggugat. Sederhana kok membuat replik duplik itu. Contohnya sederhana, kita kembali ke gugatan kita atau kita kembali ke jawaban kita. Udah gitu aja lebih sederhananya. Nah, pengajuan replik dan duplik ini sebenarnya lebih sering merupakan pengulangan atau repetisi atas gugatan dan jawaban yang sudah diajukan sebelumnya. Jadi tidak ada hal yang biasanya tidak ada hal istimewa kecuali kita menemukan celah di antara gugatan penggugat maupun jawaban dari tergugat. Terus para pihak yang berperkara itu tidak perlu menunda sidang menyikapi replik dan duplik itu secara tertulis. Jika yang disampaikan sifatnya hanya pengulangan atas gugatan yang diajukan penggugat atau jawaban yang diajukan tergugat sebelumnya, dan kalau di dalam selama proses persidangan itu tidak ada hal-hal baru atau yang sifatnya substantif, para pihak itu sebenarnya cukup menyampaikan replik dan duplik secara lisan. Yang artinya apa? Secara hukum para pihak itu tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawabannya. Kita sampaikan saja secara lisan bahwa yang mulia kita tetap pada dalil-dalil yang ada di dalam gugatan kita. Kalau kita sebagai kuasa hukumnya tergugat juga sama. Yang mulia kita tetap pada dalil-dalil jawaban yang kita sampaikan pada jawaban yang sudah kita sampaikan terdahulu. Itu terkait replik duplik. Nah, proses yang paling penting dalam hukum acara itu adalah proses pembuktian. Jadi nanti di lain kesempatan saya akan lebih membreakdown lagi bagaimana alur hukum acara ini. Kita bicara masalah teorinya terlebih dahulu. Dalam prinsip dan metode pembuktian setidaknya ada beberapa. Yang pertama adalah positive Waterlake Bewies theory. Apa sih yang dimaksud positif Waterlake Bewies theory? Kalau kita melihat narasinya ada positif di sana, ada Bewies, ada pembuktian, ada Waterlake. Jadi alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dikenal dengan pembuktian formal. Jadi tidak lagi memerlukan keyakinan hakim karena pembuktian kita sudah formal. Contoh SK yang kita itu tidak perlu lagi sebenarnya untuk keyakinan hakim. Terus kemudian ada Fritze Bewies theory ratione. Pembuktian ini mengandalkan keyakinan hakim, di mana hakim itu bebas menemukan sendiri kebenaran di balik alat-alat bukti yang tersedia. Jadi hakim bebas sekali. Jadi terkait ini menurut saya tidak bisa dijadikan bukti, ya silakan. Itu namanya Fritze Bewies theory ratione karena itu berdasarkan dari keyakinan hakim itu sendiri. Kemudian ada la conviction ratione. La conviction ratione ini kan dari bahasanya terjemahan secara awam kita bisa menerjemahkan kita dalam proses pembuktian itu tetap mempertahankan pembuktian yang bersifat positif berdasarkan undang-undang. Tetapi keyakinan para hakim di sini juga menentukan sampai pada batas-batas tertentu. Nah, biasa disebut sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Kadang kita menerjemahkan begitu. Terus kemudian ada negative Waterlake Bewies theory. Ini kan sudah kita pahami bersama di dalam hukum acara perdata juga. Pembuktian ini
berdasarkan keyakinan hakim yang titik tolaknya adalah norma undang-undang yang mengatur secara limitatif mengenai pembuktian tersebut. Kalau di dalam PT-UN kita bisa melihat di dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan sengketa TUN adalah yang pertama itu surat atau tulisan, ada keterangan ahli, kemudian keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Artinya pengetahuan hakim juga menjadi salah satu bagian dari alat bukti. Maka sebagai kuasa hukum yang baik kita harus berani belajar fokus bagaimana menyentuh pengetahuan hakim ini. Kita sampaikan dasar-dasar akademis yang bagus supaya hakim mengikuti pola pikir kita. Kalau kita breakdown, yang pertama contoh adalah alat bukti surat atau tulisan. Kalau kita bicara keputusan TUN yang dapat digugat dalam pengadilan TUN adalah keputusan tertulis. Kemarin sudah kita diskusikan. Jadi objek dari sengketa TUN itu apa? Keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha yang tertulis itu atau dalam bentuk surat. Surat sebagai alat bukti itu terdiri dari 3 jenis. Mungkin sudah dipelajari juga dalam hukum acara pidana maupun acara perdata. Tapi kalau kita bicara yang pertama adalah akta otentik. Akta otentik teman-teman saya yakin sudah paham pengertiannya akta otentik apa. Akta otentik ini akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di notaris punya kewenangan, PPAT punya kewenangan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian akta di bawah tangan itu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak dengan maksud digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Peristiwa yang ada di dalam akta itulah yang dijadikan nanti kita sebagai alat bukti kita. Kemudian surat-surat lain yang bukan akta adalah alat bukti bebas. Tahu kan alat bukti bebas? Ya tidak bisa menjadi alat bukti yang mengikat. Bebas artinya hakim bebas menilai bahwa surat yang kita sampaikan itu adalah memiliki kekuatan pembuktian atau tidak. Alat bukti yang kedua ada keterangan ahli. Kalau kita lihat pasal 102 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 itu tentang peradilan tata usaha negara, yang dimaksud keterangan ahli di sini adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah, itu di bawah ya, bukan di bawah sumpah dalam persidangan tertentu, tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya sendiri. Nanti kalau kita sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat mendatangkan ahli itu, saya berharap teman-teman nanti yang jadi advokat atau jadi jaksa atau jadi siapapun itu, kalau berproses di pengadilan mendatangkan ahli benar-benar dia yang punya pengalaman dan pengetahuan. Jangan yang karena berdasarkan kamu tak jadikan ahli, aku nggak paham ya, sepenting kok kamu, bahkan dalam tanda kutip ada merekayasa ahli. Jangan sampai terjadi. Kenapa? Keterangan ahli ini diperlukan untuk apa? Untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan. Bayangkan kalau kita mendatangkan ahli yang itu bukan sebenarnya tidak expert di bidangnya, maka tentu itu akan berpengaruh pada pendapat hakim. Maka ini yang menjadi pikir kita. Kemudian alat bukti yang ketiga ada keterangan saksi. Kalau kita lihat di pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, keterangan saksi itu dianggap sebagai bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami sendiri, dilakukan sendiri, atau didengar sendiri oleh saksi. Artinya tidak ada katanya menurut ia, tidak boleh. Kalau kita menghadirkan saksi nanti, ya benar-benar saksi yang benar-benar melihat, mengalami, merasakan sendiri peristiwa hukum yang sedang kita ajukan menjadi sengketa tersebut. Nah, pasal 88 Undang-Undang Nomor 586 itu
ada beberapa ketentuan yang mengatur bahwa ada orang yang tidak boleh menjadi saksi. Antara lain siapa? Yang pertama adalah istri. Atau yang pertama dulu, keluarga, saudara, atau semenda sampai derajat kedua. Derajat kedua teman-teman paham dalam kumpul. Jadi orang tua dan anak. Kalau cucu masih sudah boleh. Yang kedua, yang dilarang jadi saksi itu adalah istri atau suami para pihak. Contoh, saya mengajukan gugatan sengketa tun. Kemudian saya menyatakan saksi istri saya, tidak boleh. Meskipun itu sudah bercerai mungkin. Kemudian anak yang belum dewasa, anak yang belum berusia 17 tahun juga tidak boleh menjadi saksi. Ada orang sakit ingatan. Pertanyaan sederhana, bagaimana Pak kalau saksi tunggal, saksi mahkotanya itu anak belum 17 tahun? Nah, ini bisa menjadi bahan diskusi yang menarik. Kemudian pasal 93 itu disebutkan pula bahwa pejabat yang dipanggil sebagai saksi itu wajib datang sendiri di persidangan. Nah, tetapi kadang-kadang harus datang sendiri pejabat itu. Kalau kita sebagai pejabat, kalau klien kita mengadakan pejabat, ya sudah, terserah urusan pengadilan itu. Saya minta kepala dinasnya itu datang sebagai saksi atas SK yang dikeluarkan bupati, silahkan. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah dalam menilai kesaksian antara lain, ya, kalau kita menilai kesaksian itu yang pertama adalah alasan saksi memberi kesaksian itu apa. Itu harus kita lihat. Karena pertemanan atau karena memang benar-benar tahu dari sisi seluk-beluk hukumnya atau yang lain. Terus kemudian peri kehidupan, kedudukan, dan martabat saksi dalam masyarakat. Ini harus kita lihat juga, kita perhatikan. Dan segala sesuatu yang mungkin mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan. Contoh, yang strata sosialnya berbeda. Cenderung, kalau contoh, yang bersengketa itu salah satunya ada wali kota, kepala dinas. Kemudian kita menghadirkan yang itu anak buah dalam strata terendah di dalam pemerintahan. Dia pasti susah untuk mengatakan jujur. Ya, mengatakan jujur kan nggak berani dengan sesuatu yang disampaikan di persidangan. Begitu sebaliknya. Secara strata sosial mungkin kesejahteraan juga bisa mempengaruhi biasanya kalau dalam kesaksian itu. Kemudian yang ketiga, kesesuaian antara kesaksian yang satu dengan yang lain itu penting. Juga dengan alat bukti yang lain. Artinya kita cari saksi itu benar-benar yang mengetahui sendiri, maka itu kan garis merahnya, benang merahnya, linknya itu akan ketemu. Kemudian yang keempat, penilaian terhadap kesaksian itu sebenarnya merupakan kewenangan hakim. Kita tidak bisa memaksa hakim untuk mengikuti dan menggunakan kesaksian yang disampaikan oleh saksi kita. Alat bukti yang keempat adalah pengakuan para pihak. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, pengakuan para pihak itu tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan di muka hakim merupakan alat bukti yang sempurna. Alat bukti yang sempurna. Pengakuan baru bisa diterima sebagai suatu bukti yang sempurna apabila diberikan di muka persidangan. Apabila diberikan di luar persidangan tidak dapat diterima sebagai bukti yang mengikat, melainkan hanya alat bukti bebas. Terserah hakim untuk menerima atau tidak kalau alat bukti bebas. Alat bukti yang kelima adalah pengetahuan hakim. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, pengetahuan hakim itu adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Pengetahuan hakim ini sangat berguna untuk menambah keyakinan hakim agar apa? Agar dapat memberikan putusan terhadap suatu sengketa yang diadilinya atau sengketa yang sedang ditanganinya.
Pengetahuan hakim sendiri ini dapat juga diartikan sebagai apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan hakim dalam selama proses persidangan berlangsung. Misalnya contoh, sikap, perilaku, emosional, dan tindakan para pihak ini juga dinilai sama hakim. Lah bagaimana beban pembuktian? Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, hakim itu memutuskan apa yang harus dibuktikan. Beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan hakim. Pada proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hakim dapat memutuskan sendiri. 1. Apa yang harus dibuktikan? Hakim bisa memutuskan sendiri. Apa nih yang harus saya buktikan? Contoh keluarnya SK, contoh keluarnya ini, silakan. Yang kedua, siapa yang harus dibebani pembuktian? Hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri? Ini yang memutuskan adalah hakim. Yang ketiga, alat bukti mana saja yang diutamakan dipergunakan dalam pembuktian. Dan yang terakhir tentu adalah kekuatan pembuktian yang telah diajukan. Oke. Mungkin itu nanti pertemuan minggu depan kita breakdown lagi terkait bagaimana proses hukum acara praktikalnya di lapangan, bagaimana kemampuan praktikal di lapangan kita diskusikan lebih lanjut minggu depan, yang itu nanti insya Allah teman-teman sambil kita koreksi materi-materi yang sudah kita tentukan dan surat kuasa dan gugatan yang sudah teman-teman buat. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.